Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi kawan-kawan semuanya. Hari ini kita menyambung cerita sebelumnya yang sempat terputus karena tadi kita udah ngos-ngosan, udah kecapean ya Bro Ayung. Iya. Karena durasinya juga udah terlalu panjang gitu. Jadi Benar. ceritanya masih panjang, makanya di episode sebelumnya itu diputus dan inilah adalah kelanjutannya. Monggo Bro Ayung, langsung aja Bro Ayung. Baik. Nah, nyapa kawan-kawan dulu ya, Pi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Kawan-kawan ngobor, semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kita berdua. Niatnya malam ini kita nyambung episode sebelumnya ya, Pi? Iya, betul. Jadi Mbak Sasi ya? Tentang Mbak Sasi, Mbak Tini. Mbak Tini, Mbak Suti ya, Pi. Moga-moga kawan-kawan yang sekarang juga nyimak, kemarin juga nyimak ya, Pi. Yang belum ya lihat yang kemarin. Iya, yang gitu, kemarin. Ya, jadi diceritakan di episode sebelumnya, akhirnya kan Mbak Tini meninggal dengan cara yang bisa dikatakan tragis ya, Pi. Suatu pukulan besar buat keluarga besarnya Mbok Suti, begitu ya. Keluarganya Mbak Tini tentunya, keluarganya Mbak Sasi, ya kan, karena memang hari itu adalah malam takbiran di mana kegembiraan buat semuanya, ya kan, umat muslim, banyak kan di sana muslim semua mau merayakan takbiran begitu ya. Malam lebaran gitu. Lebaran, tapi bukan sebuah kesedihan, tapi memang ada kesedihan di keluarganya dan duka di keluarga besarnya Mbak Suti begitu. Jadi ketika orang-orang pada riwa-riwi terus ngelewatin gangnya itu, mereka mandek dengan sendirinya, motor dituntun, terus yang itu kan berarti yang dari leng-leng bahasanya dari sini, yang dulu-dulunya nggak pernah muncul, yang dari Jakarta muncul, akhirnya yang banyak tasya begitu, nengokin terus, tapi ya semakin banyak tasya, mereka yang tadinya yang nangis sekeluarga jadi terus nangis beruntun, doppler, efeknya kemana-mana, Bi. Ikut nangis, apalagi melihat kisahnya dan tahu lebaran kemarin aja masih seger, lebaran krimen wong bulan wingi, Be. Ada yang seperti itu, orang bulan kemarin aja masih jadi ramai, spekulasinya macam-macam. Ini gara-gara apa? Itu yang terpojok adalah Aminah, kakaknya yang perempuannya. Tapi ya salahnya wong tua, salahnya orang tua. Kenapa ada kakak perempuan dan dilangkah? Ini banyak kan begitu loh, ke arahnya ke situ. Tapi sisi yang lain juga banyak sih. Nah ini saya, Mas, kembali yang aku sebagainya Mbak Sasi begitu ya. Saya itu, Mas, saat itu nggak bisa berhenti menangis. Betapapun namanya Tini itu adalah keluarga juga teman terbaik saya. Itu dekat banget. Meninggal dengan cara yang aku pikir itu sangat tragis dan nggak bisa ketemu sama akal sehat lah. Dan saat itu aku buat ngalihin rasa sedih ini, kadang-kadang kan ngelihat bujur itu ya, teman keluarga begitu lagi udah ditutupin pakai jarik, itu hancur banget. Tapi aku melihat si Amin begitu ya, lebih hancur lagi. Jadi dia itu berusaha tegar, Bi, nggak mau nangis kayak gitu. Tapi Rosa ya? Iya, Rosa, kata orang sini tuh Rosa. Enggak, lagunya Rosa, penyanyi itu tegar. Oh, tegar, iya tegar, Rosa ya, Bi. Rosa itu artinya juga kuat gitu ya? Iya betul, Rosa adalah kuat, lagunya tegar. Halo Mbak Rosa. Mbak Rosa insya Allah menonton, kalau dia disuruh nonton. Nanti komen Mbak Rosa ya? Komen Mbak Rosa, iya, Rosa Suprapti. Nanti kita sering aja mention artis gitu kan, siapa tahu nonton gitu. Siapa tahu, ada mungkin Bi lain kali. Iya, ini hari ini Mbak Rosa moga-moga nonton, tegar. Jadi aku melihat Mas Amin, dia itu berusaha menutupi kesedihannya, tapi tetap aja air mata yang mengalir itu seakan-akan ngasih tahu ke semuanya bahwa aku itu hancur gitu loh. Aku sedih banget. Dia nggak nangis tapi air matanya jelewer kayak gitu kan. Aku semakin nyesek, ya Allah, Mas Amin situ rasanya kayak apa? Mau menikah nggak dikabarin calon istrinya sakit. Jangan nanya rasanya. Iya, jangan rasa. Itu memang dikirikan semua itu rapat, tapi yang Amin itu seakan-akan dapat podium sendiri gitu loh. Dia itu di dekat calon istrinya waktu yang udah meninggal itu bener-bener orang itu yang lewat motor aja nggak ada yang inilah di stop semua ya, pokoknya. Jadi rame. Aku ngalihin pandangan tadi ke Mas Amin, terus ke keluargaku, semuanya kayak ragukur nangis semuanya gitu, sembari baca yasinan nangis. Tapi
pandanganku berhenti pas di Mbok Suti. Ke nenekku sendiri, dia itu orang paling gak nangisan. Nyatanya saat kayak gitu dia paling nangis, paling parah katanya. Dari kami semua dia itu nangisnya mirip kayak sosok yang malam itu. Iya, jadi jarinya sobek beneran. Cuci kering cuci ya. kering, tapi basah sama air matanya sendiri. Jadi dikit-dikit gitu, dilapin pakai jari kayak gini. Ya Allah, cuci kering. Kayak gitu, cuci kering, tapi agak basah sama air mata. Kayak gitu Mas suasananya. Bahkan tangisannya emaknya Siti ini sendiri kalah sama Mbak Suti. Aku jadi lari ke kemarin kan ingatannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Tapi masih nangis aku. Keinget kemarin waktu kejadian iya, pantesan sosok itu ngomong melas ini. Oh, jangan-jangan bener-bener Mbah Buyut dia mau ngasih tahu, ngasih pesan ke aku. Aku mungkin paling dekat bahwa si Siti ini mau meninggal kayak gitu loh, Bi. Itu akhirnya karena memang keluarga kan udah di kampung semua. Malam itu juga dimakamin, Bi. Malam itu dimakamin. Berarti ini kan meninggalnya sore tadi ya. Iya. Sore ya. Berarti malam lebaran itu langsung dimakamnya. Mana gerimis pula, Bi, katanya benar-benar tragis banget lah kayak gitu. Tapi yang tahun 2012 iya kayaknya udah lagi musim gitu ya. Hujan kalau nggak salah. Dan itu yang ngiring bukan keluarga aja, kayak kiai Mas katanya. Kayak kiai, ya orang banyak banget sih, Bi, pada ikut prihatin kayak gitu. Kalau yang takziah banyak. Takziah itu yang nganterin jenazah itu banyak banget, pakai patromak waktu itu kan. Terus di bawahnya air juga banyak, di situ pakai diesel segala macam. Wis hancur dulu. Tapi aku tetap aja Mas nggak bisa walaupun aku tenggelam sama kesedihanku, aku menangkap amarah yang hebat banget di diri Mas Amin. Dia tetap nggak bisa nerima ini meninggal janggal. Aku harus ngomong tapi kemana, ke siapa gitu loh. Kalau kamu Mas Amin langsung takutnya malah nggak sek itu kan. Akhirnya karena dia tahu yang paling dekat ke aku, akhirnya Mas Amin sendiri yang nyamperin ke aku pas setelah nguburin gitu loh. Nguburin kan pulang ke rumah pada makan-makan, dikasih makanan kan yang ngebantuin nedangan di situ. Yang lain masih nangis tapi udah mendingan gitu. Tinggal aku yang masih senggukan. Disamperin di rumahnya Tini itu, tapi di samping rumah ngomong. Bro Ayung, gue mau nanya. Iya. Mas Amin suaminya Mbak Sasi bukan? Bukan. Oh bukan, oke. Takutnya. Iya. Nah di situ ngomong, tapi hari itu yang nggak nampak malam itu benar-benar langsung gesrok gitu bahasanya, langsung nyungsep ke kamar itu Mbak Aminah. Kakaknya. Si Aminah, ya tetap aja manggilnya Aminah karena ketemunya lebih muda sih dari Sasi, kalah tua begitu ya. Tapi tetap ngomongnya Mbak Aminah itu nggak nampak, dia benar-benar terpukul dan tersudutkan, karena banyak isu-isu yang seperti itu. Dan yang paling tersudutkan lagi orang tua tetap, bahkan ya juga bosnya, Bi. Jangan-jangan itu nyerang warung kenanya sih. Si siapa tadi Siti ini. Ya tetap nggak enak semua, Bi. Ini jadi banyak curiga kesana kemari. Nah, gini, Bi. Kita tinggalkan sejenak cerita ini sebentar. Kita lari ke Aminah. Aminah di mana kita lari ke sana? Aminah di kamar. Kita lari ke kamar, Bi. Kita lari ke kamar. Aminah itu adalah kakaknya Tini. Beda umur sekitar 7 tahun. Oh, lumayan jauh. Kakak persis tapi ya. Kakak persis, beda 7 tahun. Amin adalah calon suaminya Tini. Umurnya Amin sama Aminah itu samaan, mirip-mirip. Seumuran. Dan konon, ya bukan konon katanya Mbak Sasi ya. Aminah itu sangat mencintai Amin. Sangat mencintai Amin, tapi tak pernah terkatakan, Bi, cinta terpendam. Bahkan dia pernah berapa kali mbabu lah jadi asisten di wartegnya orang tuanya Amin, supaya deket gitu loh sama Mas Amin. Gimana caranya, padahal Mas Amin sendiri, si Amin ini orangnya banyak di pesantren, Bi. Jadi sekali aja, tapi dekat sama keluarganya alias dekat sama Amin kayak gitu. Nggak pernah tersampaikan, nggak berani lah, siapa sih aku kayak gitu, dia orang kaya kayak gitu loh, Bi. Tapi takdir mengatakan lain, Amin justru sukanya sama adenya ini, Bi, sama si Tini. Jadi Amin pas main nggak sengaja lah ke kampung itu, cewek siapa kenalan-kenalan, bukan dari Aminah, bukan. Jadi ya terpukul banget sih, udah dilangkain, yang ngelangkain yang dicintain sama aku, itu si Aminah begitu. Nah ini
tetap aja dia menangis juga terpojokan, tapi bukan berarti mengamini, ih adekku meninggal berarti aku kayak gitu kan. Aku ada kesempatan nggak kayak gitu. Ini sekilas ya. Sedangkan tadi si Amin itu dikenal sama orang-orang Amin dan Aminah gitu ya, iya, membingungkan. Amin itu pesantren, tapi lebih cenderung dia itu banyak melakukan kayak ritual-ritual tertentu. Jadi puasa ini puasa itu, nggak mau makan yang bernyawa, nggak mau yang angel-angel lah kayak gitu Bi. Jadi ilmu bahkan kata Aminah kata Sasi dari Aminah kemariannya begitu ya. Kalau misalnya dulu terus Mas Amin pulang dari nyantri begitu ya, pulangnya ke Jakarta ke sana itu ada kamar khusus gitu ya, itu sering di ruangan itu lama begitu Bi, nggak keluar-keluar, kadang-kadang semalaman. Nanti dia itu yang disuruh sama orang tuanya, nanti kalau Mas Amin keluar kamu yang ini ya, nah nyuguhin makanan apa dirayu ya biar boleh makan, terus jangan kayak gitu makannya ketan terus apa kayak gitu Bi. Ya dia yang rayu-rayu Bi, tapi tetap aja kayak nggak ada respon gitu loh. Apa aku kurang cantik atau gimana, itu sering begitu. Jadi kesininya makin setelah meninggal satu hari itu, makin banyak spekulasinya dari warteg mungkin ditembak sama lawan bisnis, kenanya ke Tini, bisa jadi karena ngelangkain kena mantak, ngelangkain cewek yang lebih tua, anak lebih tua. Yang ketiganya Amin itu sering melakukan kayak gitu. Jangan-jangan dia punya musuh banyak, nantemnya kenanya supaya dia itu hancur gitu kan. Wanitanya alias ceweknya kayak yang gitu. Lemah yang tanpa yang lemah ini kayak gitu. Nah ini nggak ada juntrungannya Bi. Yang jelas buat Sasi, aku orang mikiri, yang jelas aku lagi sedih, banyak-banyak doa buat si Tini begitu ya. Nah ini Mas, baru aja dimakamin. Malam itu aku ditanyain sama si Mas Amin, kamu sebenarnya ngerti nggak sih kalau misalnya Tini kemarin itu sampai sakit kayak gitu, kamu ngerti? Ya Allah Mas, aku nggak ngerti sama sekali, ngertinya pas pulang. Iya, bisa ada tega-tega nih sih, nggak ada yang ngomong sama aku kayak gitu. Kan mesti nggak beres ini, ada yang lakuin nggak bener sama calon aku kayak gini, aku harus balas dendam. Aku marah, bener-bener marah seperti dugaannya Bi. Jadi akhirnya malam itu si Sasi ngumpul sama mereka ya di ruang itu, di rumahnya Tini, di rumah Tini, keluarga Tini masih di situ, nggak mau pulang. Tapi udah dimakamin. Ini malam selanjutnya. Jadi keluarganya itu masih malam itu. Masih malam itu. Jadi berarti selesai dimakamin gitu. Iya, ngumpul di situ, nggak ada yang pulang. Bahkan keluarganya Tini juga nggak ada, kecuali bapaknya yang pulang. Jadi keluarganya Sasi itu ya takut juga Bi, pulang juga takut karena banyak isu-isu kayak gitu sih Bi. Akhirnya dia itu di situ, cuman Amin nggak kelihatan malam itu, nggak kelihatan. Tapi keluarganya si Tini dan Sasi pokoknya semuanya ngomong, Amin itu tolong ditemenin, jangan sampai yang enggak kayak gitu. Itu orang tuanya si Amin juga kan datang Bi. Nah malam harinya ini Mas, saya memang saking lelahnya itu tidur, bener-bener tidur, dan tidurnya ngegelentak kayak pindang, kayak ikan itu di depan di bale-bale. Itu nggak kalau itu bekasnya yang tadi buat melonjorin mayat. Ini yang ditatakin itu kan Bi. Iya. Itu buat melonjorin mayat. Aku tidurnya di situ sama ibu, sama teman-teman yang sama keluarga yang lain. Pas malam-malam saya itu mungkin jam 2-an. Itu ya malam takbiran itu di jam itu nggak tahu pas orang lagi pada prai takbiran apalagi mandek, nggak ada suara nyenyet gitu ya, hening gitu ya, hening banget. Aku itu jadi merem gini ya, tapi ngerasa di sini kiri kanan itu banyak orang. Aku itu di sini, aku kembali nangis, kembali sedih, tapi paling lebes mirip, tapi nggak mau buka mata tapi kok bisa sepi gitu. Banget kayak gini, sepi banget gitu, nggak ada suara apapun, cuman ada suara-suara alam tok loh Bi. Itu orang nggak pada takbiran atau gimana. Nah ini di sekelilingku nggak ada orang tua-tua yang melek, pemuda atau apa, nggak ada suara apapun, cuman mungkin di belakang Mbak Suti yang masih kotang dan yang bu isu-isu apa gitu lebih, rumahnya kan nggak gede-gede banget. Nah ini lama-lama aku ngerasa takut, ngerasa merinding. Kalau misalnya Mas, namanya saudara sendiri meninggal
deket, ngapain aku takut? Pengennya malah ngeliat dia mungkin. Bangun lagi ngarep. Iya, pengennya bangun lagi dan ini nggak nyata kayak gitu. Tapi saat itu aku tahu tiba-tiba takut banget. Sampai aku tak coba gerayang ke samping kiri, memang ada orang. Aku banyak temennya kayak gitu loh, Bi. Terus itu pas aku itu mau melek mata tapi nggak berani, takutnya ngelihat sesuatu karena memang aku ngerasain di depan tuh ada sesuatu yang lagi berdiri, Bi. Di depannya dia, tapi ada berdiri, dia tidur kan terlentang gitu ya, Bi. Sambil di sininya dia gitu. Di sini nih ada yang berdiri. Siapa lokennya kayak gitu? Dia angen-angennya kemana-mana. Kalau misal aku berharap itu Tini, tapi kalau Tini aku bakalan takut. Tapi ya aku baca-baca itu macam-macam banget, tapi wong bacanya orang takut. Kadang-kadang keluar, kadang-kadang di dalam itu nggak jelas, mau Fatihah aja angel katanya. Akhirnya tak berani-beraniin aku melek. Baru sedikit. Ya, iya Mas, jelas bener-bener. Ini itu ada di situ, Bi. Gimana kondisinya waktu itu? Kondisinya ya persis kayak Tini di saat biasa, waktu masih seger, sehat. masih sehat. Kalau lagi mau berangkat ke Jakarta, poyan, nyicil gitu, Sas aku berangkat dulu yo. Ojo kangen loh, kamu jangan mendua begitulah ngomongnya begitu, Bi. Itu seperti itu. Pakaiannya gaunnya kayak yang biasa dipakai, gamis-gamis kayak gitu loh. Tapi mukanya emang pucat banget. Lihat ke arah kamu nggak, Sas? Karena umuran kita kan, Bi. Lihat ke arah kamu nggak ngelihat. Orang dia ngeliatnya ke sana, nggak tahu lah terawang ke sana. Tapi aku jadi yang negor duluan daripada dia yang negor aku. Aku ngomongnya, Tin, konsi lagi apa? Bahasa Tegal kan ya. Kamu konsi lagi apa? Kamu lagi ngapain gitu? Itu ngelirik, ngelirik itu kan ke bawah, ngelirik ke bawah. Oh, awalnya dia tuh nggak ngelihat ke arah Sasi, jadi ngeliatnya ke sana terawang begitu loh. Tapi asli aku merasa dia tuh nungguin aku gitu loh. Mau ngomong apa mau menjumpain nggak tahu. Terus aku tanya kayak gitu loh, Tin, kamu lagi ngapain? Dia tuh melirik ke arah aku, senyum Mas, senyum, bener-bener dia senyum, mukanya pucet toh kayak gitu, cuman ngomong, Sas, kayak gitu, Sas, makin kecil, makin jauh kayak gitu, hilang. Loh di situ langsung, aku langsung kayak gitu. Kalau aku naboknya salah ke bibi, jadi nyikapnya ke bibi. Gimana kon nggak kayak gitu, banyak sebelah. Nah apa sih? Orang apa itu tak sembunyikan tidurnya tengkurap. Pada saat tengkurap datang lagi, Bi. Katanya datang lagi itu bukan berdiri dan apa. Pokoknya aku ngerasa itu dia menghampiri. Lagi-lagi orang ada yang melek sama sekali, nggak tahu kayak kesirep. Gimana itu yang tengkurap itu gimana? Iya dia tengkurap itu. Ada sesuatu yang kayak ngelus kakinya di belakang. Isik-isik itu ditul pakai satu jari, tapi dingin banget, bener-bener dingin banget. Sas kayak gitu. Tin, aku mau, kamu udah mati. Ini kedua kalinya nggak mengharap, sama sekali nggak mengharap kedua kalinya. Tin, kamu udah mati, tapi aku nggak terkata, bahasa hati aja. Kamu udah mati. Aku ikhlas. Ikhlas apa enggak ya? Ada pertanyaan gelut kayak gitu. Udah Tin, kesana Tin. Aku tolongin, aku ngomongin kayak gitu, tolongin. Iya nanti tak doain terus, kamu tak doain terus, tapi sambil nangis kayak gitu, Bi. Akhirnya malam itu ya tadi ya diterusin, dia itu mencoba bangun ngelirik, tapi dari belakang begini nggak berani, dari gini-giniin, Bi. Nggak ada siapa-siapa katanya, nggak ada siapa-siapa dan orang mulai rame di belakang gitu. Itu kedengaran lagi orang takbiran apa segala macam. Itu aku bangun bisa marah bener-bener loh sama yang lain, sama pamanku. Orang pada mikir gimana sih, nggak pada mikir ini kan orang lagi kepaten terus lebaran, bukannya ada yang melek atau apa kayak gitu. Kok turu kabeh tidur semua. Iya ya bisa nih pada kayak gitu. Kenapa pada tidur semua kayak gitu? Biasanya kan ada yang melek kayaknya. Iya ada yang melek. Nah ini malam pertama benar-benar saat dikuburin. Keduanya kan malam kedua aku udah benar di rumah kayak gitu, paling tahlilan. Tapi itu di malam kedua yang paling tersiksa, mungkin ada gangguan gitu sih, Aminah, Bi. Aminah itu kayak orang apa ya, bisa dibilang depresi, tapi dia kadang-kadang kayak kesurupan kayak gitu loh, Bi. Sebentar, Bro. Oke.
Aminah depresi, terus sampai kayak orang kesurupan kayak gitu. Iya, dia itu selalu nangis dan nyebut-nyebut nama si Tini. Tini, "Iyu melu, iyu ikut, mbak ikut. Kenapa kamu nggak ngajak aku? Kenapa nggak ngajak aku?" Ditanyain sama orang tuanya. Kadang Mbak Suti ke situ, kadang Sasi pas ke situ. Orang tuanya juga katanya, "Orang tadi kemari. Tini itu kemarin nemuin aku," kata Amina, "tadi nemuin aku, dia di sana pengen ngajakin aku. Yes, kon eling, kamu istighfar, dia udah nggak ada. Ora si Ana ning kene, dia itu ada terus. Orang semenjak itu dia dikuburin apa nih? Enggak, yang dikubur bukan dia. Dia ngomongnya kayak gitu. Kalau yang dikubur bukan dia, orang aku ngeliat pas dimasukin ke liang lahat itu bukan dia," kata si Amina. Kan ikut ke sana, Bi. Ya walaupun di pedang-pedang begitu, dia maksa ikut. Orang dia yang pada berdiri itu ngerumbengin di makam, dia ikut berdiri di situ. Makanya aku nggak mau masuk ke kamar langsung. Pokoknya, oh berarti bukan karena dia itu disangka macam-macam, Bi, tapi dia masih nggak nerima gitu loh. Itu tadi aja mampir ke sini, katanya, "Mbak melu yuk," kayak gitu. "Yuk, Mbak," manggilnya yuk melu yuk, ikut. Terus itu dia di sana lagi ngomong kayak gitu, Bi. Malam hari jam 8, tapi di ruang tengah. Ini berarti malam keduanya. Malam keduanya, orang-orang udah pada bubar tahlilan, dan yang pada melek belum pada datang lah. Cuman ya yang di belakang di pawon itu ya ada yang bantuin keluarga sama tetangga begitu, Bi. Itu langsung ke depan semua pas nanggap. Berarti kalau di sini apa ya, ngobrol sama si Aminah tadi, ngomong tuh tadi aja kesini tuh lagi pas nanggepin omongannya. "Tadi aja habis maghrib dateng, aku baca Yasin, aku ngerti." Tata sendirinya tadi ngomong meninggal, tadi itu belum, tapi ngerti meninggal di Yasinin. Dia datang katanya, "Yuk ikut," selalu ngomong kayak gitu. Pas lagi ngumpul banyak-banyak orang, "Kowe nang dhuwur digituin." Itu di atas, Bi. Itu semua langsung dipegangin begini. Jadi si Amina mau lari ke dalam kamar, itu di atas. Berarti rumahnya itu nggak ada eternit. Iya. Masih agak langsung baru, kayu-kayu gitu ya. Kayu-kayu, jadi Belandar yang Belandar tengah begitu, Bi. Itu kayak di atas. Astagfirullahaladzim, jadi rame semua. Jadi yang di depan keluarga yang lain ya, orang lewat itu apa. Di nyebut istighfar, ademu udah nggak ada, kamu jangan kayak gitu terus, kasihan sananya yang ikhlas, kasihan di sananya kayak gitu kan. Di belakang ini apa sih rame-rame kayak gitu, Bi. Kue jerene perlu itu di atas mana ada, Bi. Dalam mungkin orang kalau kata orang umumnya gitu ya, kalau misalnya belum 7 hari kan masih dekat-dekat rumah. Kalau nampakin juga nggak ekstrim begitu, Bi. Katanya di atas, itu di atas nggak ada yang lihat, dan yang lihat Sasi, Bi. Yang lihat itu Sasi. Jadi dia takoni Sasi, "Ya Sas, lakai ya, nggak ada ya Sas." Cuma diem Sasi. "Orang aku ngeliat, Mas, aku ketakutan tapi juga sedih ngeliat si Tini. Posisinya ya Allah melasi, Bi. Jadi di atas itu kayak kelelawar posisinya, Bi. Ngegantung posisinya kayak ini, di bawah begitu sih. Rambutnya, tapi anehnya rambutnya nggak turun. Kayak terbalik lah, ada kayak gitu geong. Dan dia itu bukan sosok, aku bisa nyebut walaupun saudara aku, bukan sosok baik di situ. Mungkin bukan dia, Mas, yang jelas. Tapi mukanya, gaunnya udah putih kayak gaun dressnya Kunti kayak gitu. Mukanya bener-bener kayak bengis. Terus dia senyum, Bi. Senyum ngeledek gimana sih, Bi, ke arahnya. Mungkin ke arahnya kita semua, tapi yang lihat kan aku sama Amina. Jadi dia kayak nyeringai gitu, lebih gaung kayak gitu. Pak, deket banget orang dari Belandar ke bawah kan, dia orangnya rada tinggi juga si Tini. Deket banget, aku yang nggak bisa ngomong sama sekali. "Sas, jawab, Sas. Langkai ya, nggak ada Tini ya." Aku nggak bisa ngomong sama sekali. Aku bisa meluk si itu Amina. Mbak, iya mbak. Ya apa? Anak Tini gitu, sampai dia jerit. Itu kayak ada orang yang ngomong, dia itu membentak saking takutnya, nggak sadar loh si Sasi. Aku membentak, Mas. "Anak gue nang dhuwur," digituin. "Kamu jangan nambah-nambahin ini." Akhirnya jadi rame, Bi. Oh, jangan-jangan matinya orang tenang, matinya nggak tenang. Itu kejadian kayak gitu sering berulang. Kadang-kadang di Belandar, kadang-kadang di jendela kayak gitu, Bi. Dan itu nggak malam doang, Bi. Kadang-kadang pokoknya yang nggak ada matahari lah. Kalau misal itu kan harinya hujan, masih banyak hujan gitu kan, banyak mendung.
siang hari kadang-kadang jam 10 itu jendela dibuka ada kelihatan. Jadi ya selalu menampakkan diri ke Aminah kalau enggak ke Sasi. Terus kayak gitu terus. Dan lebih cenderung lagi ketika Sasi sama Aminah dua-duanya ngumpul. Hati itu Mas, siang hari di hari ketiga. Di hari ketiga berarti semalam habis 3 harian. Banyak orang selamatan dapat berkat sih Bi. Nah itu paginya aku nemenin Yayu ya, Yu Aminah, aku manggilnya Yu aja karena dia lebih tua di umur gitu. Di kamarnya aku nemenin, yuk udah sih Yu nggak usah mikirin si Tini, dia udah tenang, banyak yang doain, kita juga sayang semua sama dia. Sas kayak kamu nggak ngeliat aja, loh dia bisa tahu kalau saya juga ngeliat dan sering digangguin. Adikku nggak tenang. Tapi kita mau bisa apa? Kita bisanya doa, ngomong kayak sama siapa, kayak kita minta bantuan siapa. Akhirnya dari situ, Bi. Itu, ntar dulu. Si Sasi itu ngeliat pada saat jam 10, dan jendela buka, samping rumahnya masih kebun, Bi. Sama kebunnya mirip sama sampingnya Mbak Suti. Nanti kan kebalikannya dia arah ke sana. Kebun-kebun ini kan, kelapa. Itu melihat di sosok sana di balik-balik kelapa gitu ada Tini dan memperhatikan kayak jauh tapi kayak seolah-olah dekat loh memperhatikan mereka ngobrol. Saska itu di arah sana. Yuk aku weru, aku juga ngeliat. Kalau kayak gini dipikir-pikir ya, Tini orang baik saudara aku, nggak mungkin dia itu jahat. Yang jahat itu bukan dia, pasti bukan dia kayak gitu kan. Harus ngomong diberani-beraniin ngomong sama orang tuanya Tini itu bareng-bareng. Itu sama-sama waras Mas saya Mas. Jadi aku ngomong sama Yayu, Aminah. Yuk kalau situ mau ngomong sama orang tua, situ harus tenang, jangan nangis. Jadi biar orang tua percaya. Aku juga ngeliat soalnya ngomong sama orang tuanya kalau selama ini mereka berdua selalu dihantui itu dan nggak tenang. Ampun lah, jangan ngomong kayak gitu, nangis jatuhnya kan begitu. Tapi bapaknya kan lebih pakai ini sih ya. Akhirnya pakai logika, dia juga ngobrol sama yang lain. Akhirnya dipanggilin seseorang lah yang paham kayak gitu. Ini ada masalah sebenarnya katanya, ada masalah di balik ini semua. Alah mesti gara-gara ngelangkai bocah gue, ngelangkai anak perempuan. Bukan, ada yang ngomong tetangga dia yang nyebelin, yang memanfaatkan kekeruan itu kan ngomong kayak gitu. Dudu masalah itu kata si Ustadz itu, bukan masalah itu. Ya pasti gara-gara calonnya sering dolanan perdukunan katanya begitu. Sering ilmu kayak gitu. Jadi musuhnya bukan juga. Coba ditanyain sama ibunya, siapa tahu ngerti. Jadi didudukin itu mau berarti mau 7 harian, berarti 5 hari lari ke-5 itu ngobrol. Ya ada tetangga 1-2 lah, tapi nggak banyak-banyak orang banget. Akhirnya ngomong ibunya, iya sih memang aku udah diinget dan sampean ngomong kayak gitu. Aku juga nyempet kepikirannya jangan-jangan mantak gara-gara dia ngelangkain kakaknya dan yang lain-lain. Nah ternyata aku baru ingat si Tini itu pernah ngomong sama saya. Jadi dia itu dulu memang pernah ke Jakarta tapi cuma 2 hari. Itu ke rumah Wanya yang wardegan juga di sana ikut bantuin di depan nganterin air. Itu ketemu sama seseorang cowok. Gitu ketemu sama seorang cowok dan gak usah diomongin orang mana ya namanya juga gak usah sebut saja Budi. Sebut saja Budi gak usah tapi sebut saja Budi. Jadi si Budi itu melihat pertama kali si Tini dia langsung suka dan pokoknya ngajak nikah, harus mau ya siapa orangnya baru ngeliat begitu loh. Terus minta nikah Tini sama nolak Tini gitu ya. Tini nolak. Dan Budi itu pekerjaannya maaf aja dia seorang tukang bersih-bersih kayak gitu loh. Tukang bersih-bersih. Sementara si Tini udah mulai dekat sama Amin. Yang notabene-nya dia pewaris warteg besar kayak gitu loh. Tata warteg besar yang membawai beberapa inilah dilepahin ini ya kan. Warteg barokah gitu. Warteg barokah. Biasanya kalau enggak, ini barokah ya bisa biru ya. Dan catnya kalau enggak hijau ya biru biasanya. Nah itu akhirnya apa? Si Tini karena si makhluk itu ya si Budi itu ngomong terus dan nyaksiin si Wanya itu juga tahu itu akhirnya ngomong nggak enak sama si Budi. Raimuan adabnya beli sih kayak gitu bahasanya. Kamu itu ada adabnya enggak? Aku nggak mau aku udah punya calon jauh lebih baik dari situ. Tininya benar. Iya ngomong itu orang kaya, orang pewaris warteg juga. Kamu sih apa?
Wong buat makan sendiri aja susah kayak gitu. Petugas kebersihan yang bukan ada ininya, bukan ada seragamnya, jadi karepe dewek gitu loh. Yang penting dapat dari lingkungan kayak gitu doang, serabutan. Diomongin, dimaki-maki sama si Tini. Ya padahal ya imbas dari si cowok tadi nggak tahu waktu, maksa. Akhirnya ngomong, dan itu banyak yang nyaksiin, katanya deleng bae katanya, deleng bae. Lihat aja kamu apa yang akan terjadi sama kamu. Aku nggak bisa dapetin kamu, siapapun nggak bakal bisa dapetin kamu. Itu pernah ngomong kayak gitu kata orang tuanya. Ya wis jelas kata ustadznya kayak gitu. Oh, jadi bisa nih sekarang baru ininya. Ya terserah dia mau ngelakuinnya kapan, mungkin ngumpul-ngumpul dulu atau apa kayak gitu. Tapi kita nggak usah dipanjang-panjangin lah, itu mau udah pepestennya seperti itu. Jadi takdir memang harus ada yang perantaranya seperti itu. Makanya kita kalau misalnya ada orang suka atau apa ngomongnya yang enak, itu ya ada sebab ada akibatnya juga. Bukan saya belain si cowok tadi ya, tapi ya kayak gitu. Ya Allah, itu yang dikirim sosok sebenarnya yang kelihatan itu sebenarnya lebih parah dari itu. Jadi langsung si Tini itu sudah merasakan dari lama sebenarnya, sejak di Jakarta itu ngikut warteg. Iya sih Dad, kata si itunya pas dipanggilkan yang punya warteg itu yang bawa si Tini. Kadang-kadang katanya ngomong nafasnya sesek gitu. Tapi ini sih pas kurus-kurusnya pas sebulan terakhir, ya itu pas parah-parahnya itu. Dan biar efeknya lebih menyakitkan, kadang-kadang bangsa-bangsa itu sengaja di momen yang bikin keruh semuanya kayak gitu, biar vitanya kemana-mana. Seperti itulah. Itu pelakunya menurut tadi. Iya, menurut ini satu versi itu adalah gara-gara cinta. Dan yang lebih ini lagi, terus kayak gini sampai kapan? Makhluk yang nyamperin aku tuh siapa? Masih rombongannya mereka. Harus diputus. Sasarannya gimana? Nikah katanya. Siapanya? Amin. Amin nikah. Nanti itu juga nggak tahu, ini sih ya feeling saya, katanya Ustadz. Saya dapat sign seperti itu, kalau misalnya dia menikah, Amin menikah, terus dapat yang nikah sama pilihan yang tepat, si Tininya di sana juga bombong, tenang, semuanya berakhir kayak gitu. Oh, akhirnya nikahnya sama si Aminah. Dan sampai sekarang nikah sama Aminah, udah dapat anak 2 begitu. Amin dan Aminah itu dan ya, Amin yang tadinya mungkin haluannya mau ke Mbak dan lain-lain, sekarang jadi Ustadz. Kayak gitu. Iya. Itu enggak warteg malahan, enggak. Saya ngajar sekarang. Oh, ngajar. Oke. Itu ya. Jadi cintanya Aminah akhirnya tersampaikan melalui sebuah tragedi seperti itu ya. Perjalanannya nggak mulus gitu ya. Iya, dan itu nggak pernah muncul-muncul lagi setelah menikah. Udah selesai masalahnya. Bahkan menikahnya mungkin belum kering lah ini makam itu. Nggak lama setelah itu. Semua setuju semua sih, oke. Ya wis. Baik, Bro Ayung, terima kasih atas cerita yang cukup panjang ya, 2 episode ini, dan lumayan padat juga ceritanya. Intinya ikut berbahagia juga buat Mas Amin dan Mbak Aminah ya, meskipun harus melewati hal-hal seperti itu. Mbak Tini juga dengan segala perjuangannya seperti itu harus mengalami hal seperti itu, ya itu udah lagi-lagi udah takdir gitu ya Bro Ayung ya. Oke, kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Kalau ada sesuatu yang berbeda di antara kita, itu bukan sesuatu yang untuk diperdebatkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak sekali. Mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.